Buchanan, awal kedatangan di Inter momen luar biasa, saya ingin tunjukkan siapa saya sebenarnya. Tajon Buchanan mengaku bahwa awal-awal bergabungnya ia dengan Inter Milan pada Januari lalu, merupakan momen terbaik dalam kariernya. Dalam sesi wawancara panjang dengan Goal USA, bek sayap asal Kanada itu membahas berbagai topik, termasuk emosi yang dirasakannya pada hari pertamanya tiba di Inter. Buchanan tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya saat pertama kali melangkah ke ruang ganti Inter Milan, klub besar yang selama ini ia dambakan. Itu adalah momen, wow, ujarnya penuh emosi, seperti dilansir FC Internews. Melihat diri saya berada di ruang ganti yang diisi oleh pemain-pemain hebat, saya harus menarik napas panjang, ini adalah sesuatu yang selalu saya impikan, kenangnya. Perjalanan dari kota kecil Brampton di Kanada hingga akhirnya bergabung dengan Inter, tentu memberikan arti spesial baginya, datang dari Brampton, dan sekarang bermain untuk tim seperti ini adalah hal yang spesial. Meskipun bahasa Italia adalah tantangan tersendiri, Buchanan berkomitmen untuk mempelajarinya demi beradaptasi lebih cepat di Italia. Saya sedang mencoba belajar bahasa Italia, meski prosesnya sulit, katanya sambil tertawa. Wakil Presiden Inter Milan, Zanetti puji kepemimpinan Lautaro Martinez. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, melontarkan pujian kepada Kapten Nerazzurri, Lautaro Martinez, atas kualitas kepemimpinannya. Dalam sesi wawancara dengan Krones di Spogliatoio, Zanetti mengakui peran penting Lautaro dalam skuad Nerazzurri, dan menyebutnya sebagai kapten sejati di hati. Selain memuji Lautaro, Zanetti juga mengungkapkan kebanggaannya atas perkembangan Jan Bisek, bek muda Inter yang baru saja sepakat memperpanjang kontraknya hingga 2029. Kontrak barunya ini tak hanya mengamankan masa depannya di Giuseppe Meazza, tetapi juga menggandakan gajinya. Kami telah memperpanjang kontraknya karena dia sangat cocok dengan dunia Inter, dan sudah berkembang baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi, ujar Zanetti, seperti dilansir FC Internews. Sebagai mantan kapten yang memimpin Inter dalam meraih treble bersejarah pada tahun 2010, Zanetti tak bisa melupakan malam final Liga Champions yang penuh kegembiraan di Madrid, gol ikonik Diego Milito yang membawa kemenangan 2-0 atas Bayern Munchen, melengkapi musim fenomenal Inter di bawah asuhan Jose Mourinho. Jeda internasional kali ini, menjadi momen perpanjangan kontrak Dumfries dan Bisek. Jeda internasional kembali berlangsung, menjadi yang ketiga dalam musim ini. Momen seperti ini kerap dimanfaatkan manajemen klub untuk menyelesaikan masalah internal klub, termasuk terkait perpanjangan kontrak pemain. Inter pada jeda internasional kali ini menurut laporan Fabrizio Romano akan menyegel dua kesepakatan untuk dua pemain, Denzel Dumfries dan Jan Bisek. Dumfries akan menandatangani kontrak baru yang akan mengikatnya di Inter hingga Juni tahun 2028, sementara Bisek hingga Juni tahun 2029, keduanya akan mengalami kenaikan gaji yang signifikan. Penghasilan yang akan dibawa Dumfries dalam kontrak barunya akan bernilai 4 juta euro per musim ditambah dengan bonus, sementara Bisek menjadi 1,5 juta euro per musim. Perwakilan kedua pemain dikabarkan sudah berada di Milano, dan siap untuk menyelesaikan segala detail akhir kesepakatan. Tuntutan gaji Jonathan David terungkap, di tengah minat Inter Milan dan Juventus. Penyerang Lille, Jonathan David, menjadi salah satu nama terpanas di bursa transfer musim panas mendatang. Dua raksasa Serie A, Inter Milan dan Juventus, kini bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan striker asal Kanada ini. Seperti dilaporkan oleh media asal Turin, Tuttosport via FC Internews, bahwa David telah mengungkapkan permintaan gaji dan bonusnya, memberikan sedikit gambaran tentang biaya yang harus dipenuhi oleh klub-klub peminat untuk meminangnya. Inter Milan telah lama menunjukkan ketertarikan yang serius pada Jonathan David. Namun, Juventus pun tak mau kalah dan berusaha memanfaatkan persahabatan David dengan pemain mereka, Timothy Weah.
Sebagai salah satu striker elit Eropa, David sudah menegaskan niatnya untuk meninggalkan Lille, setelah kontraknya di Stade Pierre-Mauroy habis pada akhir musim ini. Ketika ia memilih untuk tidak memperpanjang kontrak, sejumlah klub top Eropa pun mulai bergerak. Selain Inter dan Juventus, klub-klub Liga Inggris, seperti Aston Villa, Chelsea, Arsenal, dan Liverpool juga bersiap untuk memasuki persaingan. Antonio Conte dan Simone Inzaghi jadi pelatih dengan gaji tertinggi di Serie A. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dan pelatih Napoli, Antonio Conte kini memimpin daftar pelatih dengan gaji tertinggi di Serie A, mengungguli Thiago Motta yang membesut Juventus di posisi ketiga. Hal ini menurut laporan Calcio e Finanza via FC Internews, bahwa kedua pelatih ini menerima bayaran tertinggi di Serie A, berkat prestasi impresif yang mereka torehkan. Simone Inzaghi bergabung dengan Inter Milan pada Juli tahun 2021 setelah sukses melatih Lazio, menggantikan Antonio Conte yang meninggalkan Inter tak lama setelah meraih Scudetto. Meski awalnya sempat diragukan, Inzaghi membuktikan bahwa ia adalah pelatih bertangan dingin. Dalam 3 tahun menangani Nerazzurri, Inzaghi sukses meraih 6 gelar domestik, termasuk Scudetto pada musim lalu, dan bahkan membawa Inter melaju ke final Liga Champions 2023. Meski kalah dari Manchester City di Istanbul, pencapaian ini memperkuat reputasinya sebagai salah satu pelatih terbaik Italia. Saat ini, Inzaghi mengantongi gaji sekitar 6,5 juta euro per musim, menempatkannya di puncak bersama Antonio Conte. Gaji ini dianggap masih rendah mengingat kontribusinya terhadap kesuksesan Inter Milan, dan kemampuan taktisnya yang konsisten membuahkan hasil. Marotta balas telak komentar Presiden AC Milan, "Inter lebih unggul, kami punya 2 bintang." Presiden Inter Milan, BP Marotta, tak segan untuk melontarkan sindiran tajam terhadap Presiden AC Milan, Paolo Scaroni, yang baru-baru ini mengklaim bahwa Milan adalah klub terbesar di kota tersebut. Marotta langsung bereaksi setelah Scaroni menyinggung Inter dalam sebuah wawancara, menyatakan bahwa AC Milan adalah klub paling berpengaruh di Milan, meskipun berada dalam periode sulit di bawah manajer baru, Paulo Fonseca. Milan kini terlatih tatih di Serie A, jauh dari harapan untuk menembus zona Liga Champions, sementara Inter berhasil mempertahankan posisinya di papan atas. Merespons klaim Scaroni, Marotta menanggapi dengan percaya diri dan menyebut bahwa Inter Milan punya bukti nyata keunggulan mereka atas rival sekotanya itu. Tergantung dari sudut pandang masing-masing, ujar Marotta, seperti dilansir FC Internews. Jika Milan hanya diwakili oleh tim yang disebut Scaroni, maka kami adalah sesuatu yang lebih besar. Tapi, saya tidak ingin menciptakan kontroversi. Paolo adalah teman, dan setiap dari kami pasti akan mengangkat klubnya masing-masing sebagai yang terbaik. Salah satu kebanggaan terbesar Inter Milan adalah pencapaian 2 bintang, yang berarti mereka telah memenangkan 20 gelar Scudetto.